Hai, welcome back. Kali ini gue akan ngomongin salah satu idol group paling populer di Indonesia. Sejujurnya gue penasaran kenapa mereka bisa bertahan hingga sekarang. Dan kenapa banyak brand yang mau menggunakan mereka sebagai media promosi. Apa karena modal cantik aja? Atau setelah diakuisisi IDN Media, jadi semakin business oriented? Atau ada alasan lain? Hai, gue Bim. Gue akan pastikan topik video ini akan sangat amat menarik dan jadi tontonan yang berkualitas. Well, pastiin tonton pembahasan ini dengan tuntas, karena setiap poin yang akan gue jabarkan selayaknya puzzle. Kalau ada satu puzzle yang belum tersusun, maka gambaran dari seluruh puzzle tidak akan lengkap. Gue akan membawa kalian flashback dulu ke tahun 2011. Waktu itu gue masih duduk di bangku antara kelas 6 SD naik ke 1 SMP. Dan fenomena boyband dan girlband ini di Indonesia, gila, gede banget. Tentu fenomena ini muncul bukan tanpa alasan, melainkan pengaruh dari industri hiburan yang sangat kuat dari Korea Selatan. Sebut saja siapa? Super Junior, Girls' Generation. Gak hanya Korea Selatan, Jepang pun gak mau kalah dengan J-popnya. Salah satu idol group yang ikonik bagi warga Indonesia yaitu AKB48. Idol group dari Jepang ini mengusung konsep Idol You Can Meet. Dan kemudian di tahun 2011 lahirlah generasi pertama dari JKT48. Nah, ini poin pembahasan yang menarik. Dari sekian banyak boyband atau girlband atau idol group yang muncul di 2011, hingga per video ini dibuat, cuma ada satu yang masih bertahan hingga sekarang. JKT48. Pertanyaannya sekarang, apa yang sudah mereka lakukan untuk bisa survive? Ketika riset mengenai video ini, gue menemukan fakta bahwa kabar mengenai JKT48 ini sempat membuat heboh komunitas pencinta Jepang. Mereka mengira kalau JKT48 ini adalah idol group lokal yang meniru atau copycat dari AKB48. Banyak juga yang menggunjing berita ini dari sejumlah forum, blog, sampai situs jejaring sosial lainnya. Karena berita simpang siur ini jadi bola liar alias takut semakin tidak terkendali, akhirnya muncullah Facebook resmi JKT yang mengklarifikasi bahwa JKT48 adalah sister group resmi dari AKB48 yang juga diperkuat dengan diluncurkannya website resmi JKT48. Dentsu Media Group Indonesia dan MNC Group yang memulai project JKT48 ini dengan pengawasan langsung oleh produser Yasushi Akimoto. Ada 1.200 orang yang mendaftar untuk audisi JKT48, tapi singkatnya yang terpilih hanya 51 finalis. Mereka yang terpilih kemudian menjalani masa training yang ketat dan dilatih menyanyi dan menari selama 1 bulan. Untuk siapa aja yang lolos, masing-masing dari kalian pasti tahu dan udah jadi top of mind kan? Melody, Nabila, Sanju, Cigul, Acan, Kinal, dan masih banyak lagi. Sebenarnya konsep idol group JKT48 ini memang benar-benar fresh di Indonesia waktu itu. Dalam arti, member itu tumbuh dan berkembang bersama fans. Akimoto selaku produser juga bilang kalau J-pop dan K-pop itu berbeda. Kalau K-pop, idolnya ditempa dan dilatih lalu diorbitkan menjadi seorang penyanyi. Sedangkan JKT48 itu berawal dari mereka yang awalnya nggak bisa apa-apa lalu dipilih untuk debut, terus dilatih dan ditempa keras hingga jadi seorang idol. Nah, kenapa banyak fans yang bisa dibilang loyal sama JKT48 dari dulu sampai sekarang? Ini semua nggak terlepas dari konsep idol J-pop itu sendiri, yang mana bisnis modelnya ini menonjolkan interaksi lebih intens atau dekat dengan penggemar mereka, pastinya lewat event-event yang diadakan tentunya. Kalau dulu ya, ketika mereka selesai show di teater, penggemar tuh bisa tos sama member yang perform, di mana itu menawarkan kedekatan antara seorang fans dengan idolanya. Atau event handshake, ya lo semua pasti tahu lah ya, bisa salaman sama member walaupun sebentar tapi kan berkesan. Menurut gua itulah salah satu alasan mengapa JKT48 bisa bertahan sampai sekarang dibanding boyband atau girlband lain yang dulunya seumuran. Ini kita baru ngomongin model bisnisnya secara permukaan aja ya, alias akan gua kupas tuntas di chapter selanjutnya. Kalau gue sebut tentang tahun 2020, apa yang ada di benak lo? Pasti cuma satu, COVID-19. Seluruh dunia terdampak termasuk Indonesia dan juga JKT48. Ya, nggak bisa dipungkirin secara bisnis pasti mengalami kerugian. Gua kasih konteks sedikit buat yang belum tahu. Jadi di tanggal 10 November 2020 ada pengumuman tentang restrukturisasi JKT48. Setelah berdiskusi terus-menerus, hanya ada satu cara agar JKT48 bisa bertahan. Cara itu adalah pengurangan jumlah member dan staf JKT48. Agar grup ini tidak bubar, hanya itu satu-satunya cara. Kami memutuskan
untuk melakukan perubahan skala besar atau restrukturisasi dalam grup ini. Kenapa langkah ini yang diambil oleh manajemen? Karena pada saat itu, Melody selaku GM teater JKT48 bilang kalau ada 70 orang member termasuk siswa akademik dan kurang lebih ada 50 orang staff. Sementara semua event yang tadinya offline harus dialihkan secara online. Ini gue sotoy aja ya, tapi memang secara hitung-hitungan, bisnis yang bisa dibilang profit itu kan dimana pemasukan harus lebih besar dibanding pengeluaran. Memang berat pada waktu itu, baik dari manajemen maupun dari fans. Tapi apa yang dilakukan JKT48 menurut gua lumrah aja dan cuma restrukturisasi jawabannya. And then what's next? Ya adaptasi dengan lingkungan digital. Kalau lu berpikir imbas dari pandemi, kegiatan JKT48 yang tadinya secara offline lalu transisi ke digital kurang efektif dalam arti berinteraksi dengan fans, setuju. Tapi ini justru membuka kesempatan lain bagi JKT48 melebarkan sayapnya melalui digital. Hiburan kita selama pandemi selain nonton drakor startup ya main TikTok kan. Dan jujur gue tahu beberapa member terkini pada waktu itu dari TikTok. Mulai dari Cisani, Grey, Z, bahkan Doro Freya. Waktu itu gue inget banget, Doro Freya tuh meme-able banget kan, dan efeknya banyak yang suka dan coba cari tahu siapa dia. And then ketika lu semakin kepo soal JKT, maka algoritma TikTok akan menampilkan apa yang lo suka. Jadi yang awalnya pengen tahu soal Freya aja, disuguhin member lain. Positifnya, ada banyak fans baru yang lahir dari platform TikTok ini. Ya, walaupun belum bisa dikonfirmasi ya, apakah mereka akhirnya tertarik dengan JKT juga, atau cuma suka sama beberapa membernya aja. Mungkin karena cantik, lucu, atau apalagi. Long story short, tahun 2022 gue bilang tahun dimana JKT kembali bangkit dengan konsep baru yaitu JKT48 New Era. Dan yang lebih mengejutkan lagi, 7 April 2022 IDN Media mengakuisisi JKT48 dari Dentsu Media Group Indonesia. Menurut pandangan gue ya, konsep akuisisi IDN Media ini sama konsepnya dengan bagaimana Close the Door-nya Om Deddy mensupport banyak channel YouTube yang ada saat ini. Mereka tidak merubah sistem manajemen secara keseluruhan, malah semakin terarah dan mendatangkan banyak peluang. Makanya nggak heran sih kenapa banyak brand yang mau bekerja sama dengan JKT sekarang. Contoh berikutnya JKT48, ini kan juga baru di kita. Ketika dia bergabung dan sampai sekarang, cara revenue bisnisnya udah grow 2x ya, sampai setahun. Salah satu kontribusinya adalah dari misalnya advertising. JKT48 sangat baik dalam membangun fansnya. Fansnya sangat suportif, loyal, luar biasa. Tetapi cara sponsorship kurang terlalu banyak. Sedangkan kita memiliki sales team yang sangat baik. Jadi kita mengintegrasikan sales team kita ke JKT48 langsung bertumbuh dari sisi pendapatannya. Terlepas dari koneksi yang dipunya oleh IDN Media, pada dasarnya JKT48 itu memang udah besar di Indonesia dan fansnya juga dikenal loyal. That's why kenapa brand seperti Erigo mau bekerja sama dengan JKT. Ya karena daya beli fansnya tinggi. Apalagi katalog yang dijual itu match dengan profil fans mereka yang rata-rata cowok. Jadi menurut gua, bisnis model JKT48 ini memang dari dulu udah bagus dan terarah. Apalagi dengan hadirnya IDN Media mengakuisisi JKT, menurut gua semakin positif. Sejujurnya, menarik ngeliat perkembangan JKT48 dari sudut pandang kayak gua yang bukan beneran fans, nggak pernah nonton teater, nggak semua tahu lagunya, tapi cukup ngikutin update dari idol group ini dan juga para membernya. Pertanyaannya, apa yang bakal dilakuin JKT untuk bisa survive ke depannya? Apakah dengan rilis single terbaru aja cukup? Apakah menghadirkan generasi baru aja cukup? Atau lu sebagai fans punya pendapat apa yang seharusnya dilakukan oleh JKT? Tulis di kolom komen. Gue Bim Zidan, kalau lu suka pembahasan yang kayak gini, seharusnya setelah ini, lu tahu harus ngapain. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya!